Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azimul karim wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, keragaman merupakan keniscayaan yang harus selalu kita hargai dan juga harus selalu dipelihara sebagai khazanah untuk membangun kebersamaan dan juga memperkuat tali persaudaraan. Tepat sekali hadirin bila dikatakan bahwa hidup dalam kebersamaan adalah suatu hal yang paling mutlak hukumnya bagi setiap kehidupan umat manusia. Walaupun beragam budaya dan bangsa, berbeda suku dan bahasa, baik secara individual, komunal maupun berbangsa. Multikultural ini merupakan ketetapan dan kenyataan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dianugerahkan kepada kita semua. Akan tetapi hadirin, apabila ada yang mengingkari ketetapan ini, maka ia akan menemukan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi dikarenakan ia akan menemukan ketetapan itu sendiri. Harus diakui bahwa multikultural kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya difahami oleh segenap warga Indonesia sebagai sesuatu yang sangat berharga, dikarenakan ini merupakan the greatest social idea of Islam. Hal ini hadirin sudah dijelaskan dan termaktub di dalam Al-Quran yang telah mengajarkan kepahaman kemajemukan, perbedaan budaya dan suku bangsa. Sangat memprihatinkan hadirin ketika kita melihat konflik-konflik yang terjadi di antara kita hanya karena dipersoalkan tidak bisa menerima antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh apartheid Afrika Selatan yang menganggap bahwa ras Kaukasoid lebih baik daripada ras Negroid. Fasisme Italia, ajaran Benito Mussolini menganggap bangsanya lebih mulia dari bangsa yang lain. Fasisme Jepang, ajaran Michinomiya Hirohito yang menganggap bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Untuk itu hadirin, wajib bagi kita menyadari diri bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, mukhtalifat walakin la yazal nafsal hadaf, differences but still the same on the goal. Verzilen marzuh hetzel dedul, berbeda-beda namun tetap satu jua. Berdasarkan deskripsi inilah hadirin, tertarik hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillah
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut bersifat khobari atau tentang suatu informasi. Maknanya adalah manusia diciptakan dari laki-laki maupun perempuan, berbeda suku dan beragam budaya, dan semuanya itu hadirin memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun asbabun nuzul daripada ayat ini, menurut Imam Ibnu Asy-Syakir di dalam kitab Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud menjelaskan bahwa
Ayat ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengawinkan Abi Hindin dengan seorang wanita yang cantik jelita dari kalangan Bani Bayda. Bani Bayda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami yang cantik jelita ini dengan budak-budak kami yang hitam legam?" Lalu hadirin, belum sempat Rasul menjawab, datanglah malaikat Jibril dengan membawa amanat dari Allah, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang diawali dengan kata Ya ayyuhan nas. Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa khitbah dari ayat ini yaitu untuk semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berbeda suku dan beragam budaya, semuanya itu memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, dengan tegas Rasul bersabda, bukan golongan kita orang-orang yang membanggakan kesukuannya, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, keberagaman dan multikultural ini harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk bisa saling mengenal. Imam Ali As-Sabuni juga menjelaskan bahwa saling mengenal dapat menjalin komunikasi yang baik dan juga menebar kasih dan sayang tanpa pernah pandang sayang. Diriwayatkan pula dari Abu Malik menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kalian dari pangkat-pangkat kalian, keturunan-keturunan kalian, tubuh-tubuh kalian, dan tidak pula melihat dari harta-harta kalian. Akan tetapi hadirin, Allah akan melihat kalian dari keimanan dan juga hati kalian. Barang siapa yang memiliki hati yang soleh, maka Allah akan berbalas kasih dan sayang kepadanya. Dan ingat pula hadirin, bahwa manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan daripada kita semua, bagaimanakah konsistensi agama Islam tentang multikultural ini? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah, Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala ana
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku bagi kita sebagai umat-umatnya. Sebab al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Sesuatu yang ditujukan kepada Rasulullah juga berlaku bagi kita sebagai umat-umatnya. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari di dalam tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, ayat ini merupakan reaksi terhadap orang-orang kafir yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhan satu dengan yang lainnya. 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahunnya lagi menyembah berhala-berhala mereka. Lalu dengan ayat ini Rasul menjawab, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal apa itu tentang toleransi dalam beribadah. Sebab Islam memegang teguh nilai-nilai pluralitas dan juga multikultural. Sebagai kesimpulan daripada syarahan yang dapat kami sampaikan ini adalah, yang pertama, keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, multikultural dan keanekaragaman ini merupakan aset dan juga harus selalu kita jaga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana moto dari Forum Kerukunan Umat Beragama, tawakal kita untuk akhlak kita. Yang ketiga, sebagai bangsa yang besar, marilah kita menjaga kekompakan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. MTQ Provinsi di Musi Banyuasin, para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Lalu
kami akhiri dan tutup dengan lagu Bayati penutup. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.